Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di Asli Wibu, di alur cerita manhwa terbaru yaitu terisekai menjadi jenius. Wadidaw, MC kita Ronan itu ya sedang mencuri harta dari para goblin, tapi ketahuan. Dan bagi Anda yang belum nonton part sebelumnya, harap nonton dulu ya part sebelumnya biar nyambung ceritanya. Dan oke lah bos, kita langsung aja dicapcus alur cerita si Ronan yang menjadi jenius. Capcus. Bulan bersinar terang dan para gagak mulai berisik karena mereka menanti kematian para goblin yang dikill sama si Ronan. Ronan bener-bener itu ya menikmati pertempuran ini. Ini luar biasa bos. Asele jadi takut sendiri melihat Ronan. Ya, Ronan bertarung dengan ganas. Ia mengkill 3 goblin sekali tebas. Ngeri cuk. Dan lagi di saat para goblin mengepung, ia malah nyengir. Ya, ia nyengir kayak psikopat dan menghilang dalam sekejap. Kemudian berhenti dengan menebas goblin yang tersisa. Dan ia menebas tanpa ragu. Ayunannya benar-benar seperti kesatria yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Soalnya ini gerombolan goblin. Dan ya, gerombolan goblin ini pun modar semua. Wadidaw, mana mungkin bocah 10 tahun udah bisa ngekill tanpa rasa takut. Ini di luar nalar. Ya, gitulah pikiran Asele. Hei Asele, kenapa kau bingung? Ayo pergi. Pembelajaran pertama kita telah selesai. Ayo pulang, ucap Ronan. Dan ya, beberapa saat kemudian harta goblin sudah masuk tas semua. Ini lumayan berat ya. Tangan Ronan sampai pegel itu menggendong tas. Bangke bener, tubuh bocil nggak guna dah. Ya, tubuh Ronan yang masih 10 tahun masih lemah. Ya, fisiknya masih lemah jadi ia malah pegel-pegel itu dah. Tapi ini bener-bener pegel, cukup wajar gak nyaman banget dah. Melihat tampang Ronan yang kesakitan, Asele pun bertanya, kenapa ia tidak memulai petualang sekarang saja, pergi dari sini dan langsung ke akademi. Ya, Ronan pun menjawab, belum saatnya, cok, cok. Ya, kemudian Ronan menyadari sesuatu. Ronan merasakan ada pergerakan yang aneh, tapi jalan dulu dah. Dan ternyata emang bener ada seseorang yang membidik Ronan dari belakang itu ya. Dan wush, anak panah meluncur dan itu mengarah ke Asele. Asele sadar ada sesuatu yang berbahaya dan ditangkap anak panahnya sama Ronan. Wanjir bahaya ini. Siapa yang berani-berani itu memanah Asele. Wadidaw, Asele sampai ketakutan itu ya. Dia mau dikil sama anak panah. Bangke bener. Asele, kau diam saja. Ada yang membutuhkan kita. Kita harus hati-hati. Dan itu dia orangnya itu. Hei kalian gak apa-apa kan? Maaf, maaf, maaf. Kami pikir kalian monster. Gelap soalnya di sini. Wanjir, tuh orang bener-bener nantang. Malah dikira monster. Dua orang itu pun tampak sopan dan meminta maaf. Mereka pun menghampiri Ronan dan Asele. Mereka tampak memperhatikan isi tas dari Ronan yang isinya emas semua. Ya, kelihatannya mereka senang itu melihat emas yang ada di tas Ronan. Mereka pun minta maaf dan mau menjamu Ronan sebagai permintaan maaf karena sudah salah sangka. Ya, banyak bacot kalian berdua. Kalian tinggal ngaku saja kalau kalian mau merampok kami kan? Anda salah paham, bos. Tenang, tenang, tenang. Kalian berdua tenang saja. Kita ini cuman pemburu, kita sedang berburu bos. Jadi ya jangan takut lah ya, jangan salah paham gitulah.
Mungkin lebih baik aku perkenalkan diri dulu ya. Kami ini adalah Kalboro. Wadidaw, si pria itu mengucapkan Kalboro sambil menyerang Ronan dengan pisaunya. Dan ternyata Ronan sudah siap dan langsung menahan pisau dengan menahan tangan si pria itu. Dan cerong, langsung dihajar. Kaliboro, ternyata kalian adalah sampah. Saus tartar, modar kau bocah. Wah, wah, melihat itu Asele refleks menggunakan magicnya. Yah, ia langsung menggunakan telekinesis dan menahan pergerakan si Kaliboro. Dan itu rampok pun jadi kesusahan dalam bergerak. Woi bangke, woi, gue diapain ini? Keren juga kau Asele. Sini pedang lu bangke, ucap Ronan sambil menendang tangan si pria itu. Dan pedangnya diambil sama Ronan. Wah, 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 pedangmu keren juga ini ya. Dan slash, cutting flash. Waduh, skill ini. Siapa kau sebenarnya, ha? Dan cerong. Belum sempat menjawab, langsung jadi daging cincang, wanjir. Asele shock berat. Ia benar-benar ketakutan itu. Soalnya ia baru pertama kali melihat manusia dikil. Ya dikil sampai jadi daging cincang, wanjir serem. Tenang saja Asele, mereka itu Kaliboro. Itu kelompok bandit yang kejam. Jadi ya dikil aja dah, biar mampus gitu ya. Dan ya, satu pria Kaliboronya pun di-kill lagi sama Ronan. Waduh, tanpa ampun Ronan ini. Hei Ashley, kalau kau membiarkan mereka, kau akan diambil organnya dan dijual di pasar gelap. Ya, soalnya mereka juga pedagang organ. Jadi hati-hati, bos. Dan ini ya, ada sesuatu di kantung harta mereka. Kita ambil saja, Pak ya. Kira-kira apa ya isinya? Dan waduh, malah terbang kantongnya. Itu kantongnya kenapa malah lari dah? Bentar, 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 bentar. Periksa dulu, periksa dulu. Ada apaan dari situ? Kenapa malah terbang? Dan ternyata ada sesuatu di kantong itu yang kabur. Ya, yang kabur itu ternyata burung biru. Wadidaw, burungnya biru dan terbang di atas Ronan dan Asele itu ya. Burung itu menatap mereka berdua. Asele sangat suka dengan burungnya itu. Imut sekali, woi. Kowoi. Kemudian Ronan melihat kalau burung itu kakinya dirantai. Ya, itu rantai pengganggu mana? Rantai itu bisa mengikat pergerakan dan memblokir mana magic. Apa burung ini termasuk jenis hewan mistik sampai dikasih rantai mistik itu ya? Wah, beruntung sekali bisa menemukan hewan mistik di sini. Hai, 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 assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam. Wah, akhirnya tersambung ini. Moshi mos, moshi mos. Wanjir, Asele kaget. Burungnya malah berbicara. Woi, 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 woi. Itu bukan burungnya yang berbicara, tapi itu sihir komunikasi jarak jauh. Ada seseorang yang berbicara dari jauh. Jadi tenanglah Asele, tenang, 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 tenang. Maafkan aku mengagetkan kalian ya. Namaku penjaga merpati dari pusat federasi. Ya, pusat penelitian yang meneliti monster-monster fantasi. Aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan burung biru mistik. Maaf ya, sampai kalian ketakutan. Tenang aja bos, kita cuman penduduk desa yang kebetulan diserang sama bandit. Tapi udah gue kill itu dah banditnya udah gue kill. Jadi tenang saja bos. Lah lah lah. Jadi burung itu ditangkap bandit ya tadi ya. Pantesan gue nggak ngerasain mananya. Walah 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 ternyata ditangkap sama bandit ya. Oke lah, saya berhutang budi kepada Anda, Tuan Muda. Aku harus membalas kebaikan Anda. Dan ya, sekalian saja ya, tolong bukain rantainya ini. Sepertinya burung biru itu ya sangat kesusahan karena dia di rantai magic itu ya. Ada rantai penghalang magicnya. Minta tolong ya untuk dihancurin.
Oke bos, dan sles. Rantainya langsung pecah, ngericuk, burungnya sampai kaget. Dan ya, pulang sono pulang, wadidaw malah diusir. Burung birunya jadi kesem-sem itu ya sama Ronan. Iya, itu ya, ia mengakui kalau Ronan itu sangat hebat. Burung itu pun nungging. Wah, anjir, kenapa malah nungging ini mah? Aman bos, aman. Burung biru meminta kau untuk mengambil satu helai bulunya sebagai ucapan terima kasih. Cabut saja bos, cabut. Dan bus, selesai dicabut. Ya, burungnya terbang jauh. Ia langsung pulang. Tapi Ronan terlihat aneh. Soalnya burungnya malah ngising. Wanjir, burungnya malah nembelek. Payah dah. Tangan gue kena tembelek ini, cuk cuk. Bangke bener itu burung, kenapa malah nemblek? Dan ya, scene pun berpindah. Keesokan harinya di pasar kota, di situ ada seseorang yang sedang menilai permata biru. Pria yang menilai permata itu adalah Paman Duon Harbel. Ya, seorang pedagang keliling yang membeli barang-barang antik dari setiap desa gitu ya. Sekaligus ia menjual barang-barang juga sih. Ia sedang tawar-menawar sama Ronan terkait harta yang ia bawa. Ronan tampak senang karena Ronan mau diberi harga yang lumayan dah. Ya, harganya itu 100.000 koin emas untuk permata ini. Wah, anjrit, mahal banget. Tapi ya mantap bener dah, mantap pol. Soalnya tadi ia malah ditawar 10.000 koin emas. Ya, gue mah nggak mau ditipu, cuk cuk. Itu pedagang penipu itu. Tapi berkat Anda, Paman Duon, semua perjuangan kami terbayarkan. Ya, ucap Ronan senang. Kemudian Ronan bertanya, apa Bos Duon bisa menilai barang ini? Ini benda aneh banget dah. Soalnya semalam Ronan baru mendapatkannya. Paman Duon menilai itu dan itu merupakan telur burung mistik. Mana powernya sangat halus. Dan ya, kita flashback dulu ya. Flashback tadi malam. Ternyata burung yang itu ya, yang nembelek di tangan Ronan, itu bukan tembelek, cuk. Itu telur ternyata. Tapi waktu itu Ronan menganggapnya ini adalah tembelek. Ya, ia langsung melemparnya dan kena batu. Tapi yang hancur malah batunya, wadidaw. Ronan dan Asele jadi ngelak. Ini malah batunya yang hancur. Wadidaw, ini item kuat banget dah. Jadi Ronan langsung membawanya. Ya, kemudian kembali lagi ke Paman Duon. Paman Duon tidak bisa menaksir harga benda mistik ini. Ia tidak tahu harganya. Yang jelas ini benda langka. Sebaiknya Ronan menyimpannya saja. Jangan dijual. Tapi warna telur ini sangat mirip dengan sesuatu benda ya. Wah, mendengar itu Ronan jadi bersemangat. Kira-kira mirip apa, bos? Akan tetapi benda yang mirip itu adalah tembelek kuda. Wadidaw, malah kotoran kuda, aneh banget dah. Pedebah banget ente Paman, malah dikira tembelek kuda. Yah, malah merusak image ini mah. Soalnya malah dikatain tembelek kuda. Wanjir. Maaf ya bos, maaf. Saya tidak tahu ini. Disimpan saja ya, disimpan. Sebaiknya kau ke toko mistik, mungkin mereka tahu ya. Dan Muka ya siap ya, siap siap siap. Kemudian Rona bertanya lagi, apa Paman Duon punya buku panduan mendaftar ke Akademi Pileon? Kami berdua mau mendaftar ke sono. Oh, kau mau mendaftar ke Akademi Pileon ya? Kalau info tentang Pileon, ya kau tanya saja kepada anakku. Anakku juga mau mendaftar ke Akademi Pileon. Sebaiknya tanya-tanya saja sama dia. Dan itu dia orangnya itu. Itu anakku satu-satunya. Namanya adalah Maria. Mendengar nama Maria, Ronan jadi inget. Ya, ia inget temannya, Maria Sen. Ya, ketika dia menjadi seorang prajurit, Maria adalah temannya. Kemudian Paman Duon memanggil Maria. Ya, ia memanggil Maria supaya ia menjelaskan terkait dengan pendaftaran di Akademi Pileon. Kau bisa memandu mereka kan?
Maria, tolonglah mereka berdua ini, mereka pemuda yang buta huruf, anjir. Aku bukan pemandu, ayah, ucap Maria marah-marah. Wanjir bantu orang lah. Masa lu nggak mau bantu? Jangan judes, Neng. Maaf ya bos, tuh bocah malah gak punya sopan santun. Ya aman bos, aman, ucap Asele. Kemudian Asele melihat Ronan menghampiri Maria. Ia pun berhadapan dengan Maria dan ia bertanya, apa kau Maria yang memiliki nama tengah Sen? Wanjir, emang iya, kenapa kau tahu? Ucap Maria. Ya, aku tahu, tapi Maria yang ku kenal itu cowok, tapi ini malah cewek. Dan namanya sama, Maria Sen. Aku mau tanya lagi, apa kau punya pentit? Waduh, malah pentit. Wanjir, ente nanya apaan dah? Maria sampai shock berat ditanya pentit. Apa mungkin Pak Duon punya putra lain? Kayaknya enggak deh, katanya tadi anak satu-satunya. Dan ternyata, pak, wadidaw ditampar si Ronan. Ya iyalah ditampar masa sama cewek ditanya pentit. Ya setelah ditampar, Ronan yakin betul kalau tamparan ini memang Maria Sen temannya. Itu orang yang sama. Dan ya kita flashback dulu ya. Ronan sedang makan-makan dan minum-minum. Sampai akhirnya Maria marah karena Ronan selalu tanya, pentit, pentitmu gede apa kecil bro? Ya elah, mendengar itu, ya Maria langsung marah dan menghajar Ronan dengan tamparan maut. Ya tapi setelah pertengkaran kecil, Maria modar ya. Ya, Maria tidak bisa bertahan melawan Ahayute dan ia modar dalam peperangan. Wanjir ia malah modar duluan. Jadi Ronan belum tahu jawaban terkait itu ya. Maria ini sebenarnya pentitnya itu kecil apa besar gitu ya. Wanjir malah penasaran. Dan sekarang Ronan jadi tahu ternyata ente cewek ya. Saya kira ente itu pria. Wanjir bangke bener. Pantesan dah nggak punya pentit. Gue emang cewek tulen cuk cuk. Sini lu gue hajar lagi nih. Berhenti berhenti berhenti. Gue cuma nanya. Ucap Ronan sambil ngejitak. Wanjir sampai benjol itu ngejitaknya, wadidaw. Kurang asem bener ente. Rasakan ini sundulan maut. Gue itu cewek tulen tolol. Bodoh amat. Gue mana tahu. Ya dilihat juga kelihatan coek-coek. Ya akhirnya mereka bertengkar ya. Mereka bertengkar seperti anak kecil tuh ya. Guling-guling di tanah wanjir. Paman Duon dan Asele pun melerai mereka dadah. Dan ya beberapa saat kemudian Asele jadi bingung. Ini Maria baik-baik saja. Ronan juga baik-baik saja. Asele yang malah tidak baik-baik saja. Soalnya kenapa mereka malah jadi akur anjir. Malah membahas senjata. Perasaan tadi mereka bertengkar. Malah akur kembali. Wadidaw. Hei Ronan, kau dapat pedang ini dari mana? Ini Black Iron. Pedang ini sedang dicari banyak kesatria, cuk. Kau dapat dari mana ini? Soalnya kekuatan dan daya tahannya sangat kuat daripada baja biasa. Ini lebih kuat, cuk. Pedang ini baru gue dapetin dari malam, bro. Hasil ngebantai dua orang bandit. Gue nggak tahu jenis-jenis pedang, jadi ya gue ambil aja, mumpung keren gitu ya. Kemudian Maria menjelaskan kalau tongkat sihir ini sangat cocok untuk Asele. Maria bertanya jenis sihir apa yang dikuasai oleh Asele. Dengan malu-malu Asele menjawab telekinesis. Wanjir telekinesis. Itu sihir yang sangat-sangat langka. Kok bisa langsung diterima di Akademi Pileon. Bisa dapat beasiswa bro. Ya, kemudian kau Ronan, kau punya teknik apa? Untuk lulus di ujian Pileon, kau harus memiliki teknik untuk ujian prakteknya. Di ujian itu, kau harus menunjukkan teknikmu supaya para pengawas tertarik dengan skillmu. Itu sangat penting bro bagi seseorang yang mau masuk Akademi Pileon. Aku jago dalam berpedang. Itu sudah cukup kan? Ucap Ronan.
Wadidaw, ya nggak cukup lah Bos, Bos. Nggak cuman pandai dalam berpedang, tapi kau juga harus menguasai mana power. Waduh, apa Anda mana power? Gue nggak pernah belajar mana power, Cuk. Wadir, gimana sih ente? Mana power itu dasar dari segala dasar. Untuk seorang sword master, ya mana power itu sangat penting, Bos. Kalau kau belum menguasai mana power, ya gimana mau mendaftar Akademi Pileon? Ditolak itu mah. Tapi gue mahir menggunakan aura, Bos. Bukannya itu sama? Jawab Ronan. Wadidaw, ente sekolah di mana sih? Aura sama mana power itu beda jauh. Dan ya, mahir menggunakan aura bukan berarti mahir menggunakan mana. Mana sama aura itu beda banget, cuk, cuk. Kau harus bisa membedakannya. Dan ya, kemudian Maria mengambil pedang. Ia mau menunjukkan apa itu mana power dan apa itu aura. Mending dicontohin langsung dah. Tapi ya ini merepotkan sekali. Gue males banget dah, ucap Ronan. Jangan banyak bacot, Cuk. Jadi kita latih tanding saja biar kau paham. Udah, ikutin gue aja. Perintah Maria. Oke, 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 oke. Dan oke lah, penjelasan dulu. Mana power adalah kekuatan alam yang diserap ke tubuh manusia untuk digunakan menjadi sebuah skill. Dan itu ya, seseorang harus merasakan mana power dari luar dan mengaktifkannya dengan tubuhnya. Kalau aura itu beda, aura itu adalah kekuatan tubuh dari seseorang. Tapi kekuatan tubuh itu harus dilatih dengan keras. Ya, hanya kerja keraslah yang dapat membuka aura dalam tubuh. Tapi karena aura adalah kekuatan tubuh, jadi itu sangat terbatas. Tidak seperti mana yang kau hanya perlu merasakannya di alam dan menyerapnya dalam tubuhmu. Itu sangat efektif, bro. Dan orang-orang yang ada di Akademi Pileon, mereka semua menggunakan mana power. Ada juga sih yang menggunakan aura, tapi aura adalah bagian dari dimensi mana power. Kau mudeng gak? Dijelaskan seperti itu, Ronan malah jadi stres. Apa Anda? Gue bingung banget, Cok. Tapi apa cuman dengan aura aku bisa masuk Pileon? Tanya Ronan. Ya jangan mimpi bro, di Pileon ada banyak orang yang hebat. Jadi ngapain menerima orang yang nggak guna kayak ente? Tapi beda cerita kalau kau bisa menguasai mana sensei dan membuka aura. Wah, kekuatanmu pasti sangat meningkat drastis, Bo. Kau akan menjadi master pedang yang ditakuti itu. Soalnya kau telah menguasai dua hal, mana power dan aura power. Mantap itu. Soalnya pengguna aura yang mengaktifkan mana power itu jarang terjadi, bos. Jarang ada yang bisa melakukan itu. Lah, ente nggak bisa, bos. Ya nggak bisa lah. Gue bisanya merasakan mana power, cuk. Ngapain juga capek-capek mempelajari aura. Wadidaw. Dan ya, akhirnya Ronan pun jadi paham kenapa dulu saat perang, ya kekuatannya terbatas. Soalnya dia tidak bisa merasakan mana power, ia hanya mengandalkan aura. Waduh, ternyata itu ya jawabannya. Dan oke, biar cepet paham, kita langsung latih tanding. Maka ayo kita langsung. Boom. Tiba-tiba Maria melompat dengan cepat. Wanjir sangat cepat cuk. Maria langsung menggunakan mana powernya untuk mendorong dirinya. Wanjir, Ronan kaget. Ia langsung menahan serangan Maria. Tapi ada yang aneh. Ya, tapi Ronan tidak tahu anehnya di mana. Wanjir, ini apa-apaan dah? Kenapa kuat banget? Dan ya, Maria pun menjawab bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Asli Wibu. Terima kasih ya. Silakan like, komen, dan subscribe. Salam cus.